Insya Allah mudah-mudahan tahun ini Allah memberikan rezeki kepada kita untuk kita bisa berkurban. Amin ya Rabbal. Insya Allah di An-Nadwa kita akan memotong 4 sapi, Bu. Alhamdulillah ada 4 sapi, 3 kambing ya. Mudah-mudahan nanti tentunya masyarakat yang ada di sekitar bisa mendapatkan manfaat dari daging kurban yang kita potong, insyaallah ya. Dan seluruh sahibul kurban kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang diberikan dari hartanya untuk berkurban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang al-muhafadzah ala sunnah ya, bagaimana cara kita memelihara sunnah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang paling terpenting adalah bagaimana kita bisa meluruskan niat kita karena Allah. Jadi percuma kita melaksanakan apa yang memang diperintahkan oleh Allah, baik sholat kita, sedekah kita, apapun itu, kalau niatnya bukan karena Allah, maka nggak akan dapat apa-apa. Jadi seseorang itu ya, sama halnya ketika kita bersedekah harus pinter-pinter cari peluang. Apa maksud daripada pinter-pinter cari peluang ibu sekalian ya? Cari peluang pahala sebesar-besarnya. Kenapa? Karena yang dilihat bukan nominal, bukan apa yang kita berikan, tapi keikhlasan kita di dalam menunaikan kebaikan. Jadi kalau misalkan kita mau ya, bukan hanya sekedar pahala yang kita dapatkan, tapi juga sa'adatud darain, kebahagiaan dunia dan akhirat, maka yang paling utama adalah innamal a'malu binniyat. Semua yang kita lakukan harus dilandaskan dengan niat, pastinya niatnya karena Allah. Jadi nggak bisa kita sama halnya mau ke pasar ya, berangkat dari sini naik apa dulu, naik angkot kah, ojek kah, mobil sendiri ya, bawa motor dan sebagainya. Kita berangkat ke pasar sesuai tujuan kita, tapi sebenarnya niatnya nggak ada. Kenapa? Karena sampai pasar itu kita nggak bawa catatan apa yang kita beli, ya kan? Nyampe pasar akhirnya timbang keliling dong, beli cabai mahal, beli bawang mahal, nungguin MBG aja udah. Dapat Bu MBG Bu? Hamil dulu Bu. Iya, soalnya dapat MBG orang yang hamil. Nenek-nenek bisa hamil, bisa. Jadi kalau ke pasar punya tujuan, ada niat nih mau beli apa aja, bukan begitu. Dan pastinya niat itu kalau kita sudah ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Oh iya, besok ini saya mau bikin sayur asem, sayur lodeh, pecak apa ya, pecak nila, pecak jair, ya kan, apa dia disebut tuh ya, tuh dicatat apa aja yang kita bisa beli tuh, ya kan. Artinya apa? Itu yang disebut dengan persiapan kita ketika kita sudah niatkan untuk ke pasar.
Maka sama halnya dengan niat kita karena Allah, ibadah kita, ya, kesolehan kita, kebaikan kita itu akan dapat pahala kalau niatnya lurus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya betapa nikmatnya ketika kita menunaikan seluruh rangkaian ibadah kita dilandaskan dengan niat karena Allah. Coba tidak dilandaskan karena niat karena Allah, nggak akan dapat apa-apa. Ya, kita nggak akan bisa bikin sayur asem kalau nggak ada bahannya, Bu. Kita nggak akan bisa bikin pecak jair kalau nggak ada ikan mujairnya. Pecak bohong namanya. Airnya doang. Pecak bohong. Nggak akan dah. Sama halnya ibadah kita, Bu. Jadi kalau niat kita nggak ada bukan karena Allah, itu nggak akan dapat apa-apa, capek doang gitu. Sholat kita, ya, ibadah kita, cuma jalan doang. Apalagi, ya, niatnya, ya, ketika kita beribadah, oke, kita laksanakan apa yang menjadi tugas kita kepada Allah, yaitu sholat, ya, zakat dan sebagainya misalkan, maka semua itu ya pastinya tidak akan dapat apa-apa jika memang tidak dilandasi karena niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam hadisnya itu, kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia itu diberikan 4 permata, kata Nabi SAW. Jadi 4 permata di dalam tubuh manusia, kata Nabi, arba'atun, ya, jawahir fi jismi bani Adam. Ada 4 permata yang diberikan ke dalam tubuh manusia. Apa saja, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu al-aqlu wad-din wal haya wal amal salih. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 4 permata itu yang pertama adalah al-aqlu, akal, Bu. Ini kita nih kalau nggak punya akal nggak bakalan datang kemari, Bu. Ya. Makanya beruntung kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, ya. Kenapa? Karena ada akal yang Allah berikan kepada kita. Akal buat berpikir, akal buat melakukan sesuatu, mana yang benar, mana yang salah. Jadi dari situ. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akal itu bisa hilang. Ya. Jadi permata yang sudah ada di dalam tubuh kita, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akal itu bisa hilang. Karena apa? Akal itu bisa hilang karena al-ghadabu yuzilul aql. Orang yang tidak bisa mengendalikan emosi itu bakal hilang akalnya. Coba dah ibu kalau marah-marah pasti kemana be ngomongannya. Apalagi kalau ngomel sama laki. Udah apa baik kekurangan laki diomongin semua. Ada yang begitu di sini, Bu? Nggak ada, sini mah nggak ada. Nggak ada, sini mah tenang, kalem semua, kelihatan banget tuh, alim semua, udah soleha semua, amin. Ya Allah. Punya Pak Ustaz, nggak ngomel. Ya. Jadi al-ghadabu yuzilul aql, kata Nabi, orang yang tidak bisa mengendalikan emosi itu akan hilang akalnya. Laki-laki emang kalau ngomel apa aja dikata-kata, kadang apalagi kalau di jalan, ya, berebut, main balap-balapan segala macam, udah omongan udah kemana-mana, hilang akalnya udah, iya kan? Nah ini hati-hati ibu sekalian. Ya, jadi jangan sampai akal kita hilang karena kita tidak bisa mengendalikan emosi. Ya. Kemudian yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-din. Itu apa din? Agama. Agama yang kita anut sekarang ini apa? Agama Islam. Ya. Kita percaya bahwa Allah adalah Tuhan kita.
Ya, itu ad-din namanya, agama. Nah, agama yang sekarang kita anut ini adalah sebagai apa? Sebagai bentuk formasi dalam kehidupan kita yang mengatur ya dari semua aktivitas kita yang bernilaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, ya, sedekah, zakat, dan sebagai semua lah aktivitas ibadah kita, maka itu diatur di dalam agama. Ya. Maka ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai agama kita hilang karena apa? Nah ini yang disebut kata Nabi apa? Al-hasadu yuziruddin. Orang yang hasad, orang yang dengki itu akan hilang agamanya. Ya. Kadang kalau dia nggak suka sama seseorang itu, seringkali dia nyari terus kesalahannya, walaupun orang tersebut udah bener. Kadang bener dicari salah. Zaman sekarang itu luar biasa, ya. Perkembangan zaman, teknologi dan sebagainya, kita gampang mencari sesuatu apapun melalui praktek digital. Sekarang saya mau tanya di sini yang nggak punya handphone siapa? Punya semua. Oh, anak-anak SD aja kita tanya siapa yang nggak punya handphone, nggak semua punya handphone di rumah. Nggak perlu ke sekolah nggak boleh bawa handphone, tapi mereka semua punya handphone. Nah maka al-hasadu yuziluddin. Nah ini hati-hati ibu sekalian dirahmati Allah, ya. Jadi jangan sampai kita hasad, dengki sama orang lain, ya, sama siapapun lah. Kenapa? Karena itu bisa menghilangkan nilai-nilai agama kita yang sudah kita tanam di dalam diri kita. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, yaitu al-haya. Apa itu al-haya? Punya rasa malu. Ya. Malu pasti kita kalau misalkan nggak punya rasa malu, datang kemari, ya mungkin pakai baju apa aja mungkin, ya. Mencrong, nggak pakai jilbab dan seterusnya. Kenapa? Karena kita punya rasa malu. Ibadah, sholat kita bu, ya, sholat kita kalau kita nggak sholat malu kita di hadapan Allah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang malu, ya, permata yang ada di dalam diri kita yaitu rasa malu itu bisa hilang karena apa? At-tama' yuzilul hayat. Orang yang tamak, rakus, ya, itu nggak akan punya rasa malu, akan hilang rasa malu. Coba koruptor, udah punya duit banyak masih korupsi aja kan, karena dia nggak punya rasa malu, hilang rasa malunya bu. Ya. Maka ini penting untuk kita semua agar apa? Ya agar bersama-sama, ya kita jangan sampai kita mempunyai tomak, sifat tomak itu sendiri. Kemudian yang terakhir kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu al-amalus soleh, amal soleh. Amal soleh kita nih sekarang nih, amal soleh kita nih, ya amal soleh kita duduk di majelis taklim, ya. Kemudian kita sholat dan sebagainya, itu namanya disebut dengan amal soleh. Kata Nabi SAW, amal soleh kita bisa hilang karena apa? Yaitu kata Nabi, al-ghibatu yuzilul amal soleh. Orang yang sering menggunjing orang lain itu akan hilang amal solehnya. Ibu duduk di sini nih, dapat pahala nggak? Dapat, yakin. Kenapa? Karena ada hadisnya. Selama kita duduk di dalam majelis ilmu, ngalir pahala kita. Tapi setelah itu ibu ngomongin orang lain, hilang pahalanya. Apalagi sambil duduk ngomongin orang. Itu yang namanya disebut dengan al-ghibatu, ya, yuzilul amal shalih. Jadi ibu datang jauh-jauh dari rumah ke sini, niatnya ngaji, sampai duduk diajakin ngobrolin orang lain. Nah sama aja bohong kalau begitu, ya kan, hilang amal solehnya. Bahkan ya pahala sholat kita, pahala sedekah kita, pahala amal baik kita, semuanya itu hilang. Bahkan bisa jadi
amal soleh atau nilai pahala daripada amal soleh itu tertransfer ke orang yang kita omongin. Ibu mah udah paham kayak gini, udah hatam saya yakin. Ya, iya, cuma tetep sama. Udah urusan kalau ngomongin orang udah manjang banget Bu. Iya. Iya, nggak ada di sini mah alhamdulillah Bu. Ya. Alhamdulillah. Baik Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas satu hadis Bu. Ya. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab fil amr bil muhafadzah ala sunnah wa adabi. Jadi masih di dalam bab bagaimana kita bisa memelihara sunnah-sunnah dan juga adab-adab. Di hadis yang ke-161 kalau tidak salah ya. Benar ya Bu ya? Iya, iya. Ya. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala ihtaraqa baitun bil Madinah ala ahlihi min al-lail falamma hudditha Rasulullah bi sya'nihim qala inna hadhihi an-nar aduwwun lakum fa idza nimtum fa atfi'uha ankum, muttafaq alaih. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Musa radhiyallahu anhu ya, ihtaraqa baitun bil Madinah ya. Ada sebuah rumah yang terbakar di Madinah ya. Jadi ada sebuah rumah yang terbakar di Madinah ya. Ala ahlihi minal lail ya. Jadi ada satu rumah yang terbakar pada saat itu dan mengenai penghuninya di dalam ya, jadi terbakar. Falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisya'ni ya. Setelah hal itu mereka diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala inna hadhihi an-nar aduwwun lakum. Sesungguhnya kata Nabi, hadhihi an-nar, api itu aduwwun lakum, adalah musuhmu semua ya. Fa idza nimtum ya, jikalau engkau semua tidur ya, fa atfi'uha ankum, maka padamkan api tersebut daripadamu. Jadi apapun pesan Rasulullah SAW. Jadi ini adalah bagian daripada sunnah Bu. Jadi kalau memang kita sebelum tidur itu yang menyebabkan percikan api dan sebagainya, karena kan kebanyakan kebakaran rata-rata pas malam Bu ya. Jadi Nabi itu memberikan penjelasan kepada kita bahwa api adalah musuh. Kenapa? Karena semua bisa, kalau ketika rumah terbakar api semua. Nabi Muhammad sudah menjelaskan ini. Maka kalau memang kamu mau tidur, padamkan api itu Bu. Jadi yang menyebabkan percikan api itu apa? Makanya sebelum tidur lihat dulu kompor gas, Ibu ya, lihat dulu aliran-aliran listrik dicabut dulu. Ya, kalau memang yang tidak perlu, ini kadang kan mohon maaf, misalkan handphone kita, ya kita cas atau mungkin posisi apa namanya colokannya itu masih berfungsi, sehingga yang menyebabkan nanti percikan-percikan api, bahkan terjadi arus pendek listrik, itu terjadi kebakaran. Maka ini yang disebut dengan sunnah. Apa yang memang perlu kita kedepankan adalah menghindari hal-hal yang terburuk sebelum kita melakukan sesuatu. Maka hikmah daripada hadis ini adalah kita harus bisa mempersiapkan diri untuk menghindari hal-hal yang buruk akan terjadi kepada kita. Maka luar biasa hal seperti ini saja Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada kita dalam hadisnya. Ya, terjadi
sesuatu ya, kebakaran di salah satu rumah di Madinah itu menjadi apa Bu? Menjadi pelajaran buat kita bahwa apapun yang bisa menyebabkan api itu keluar maka fa'atfi'uhu, jadi padamkan dulu. Kalau kita ambil hikmah dari hadis ini kan luar biasa. Apa yang memang menjadi resiko terbesar kita, contoh kita mau naik mobil Bu, mau jalan kemana kita ya, mau kemana Bu gitu kan. Kita jalan misalkan ke pasar Tambun contoh, kita bawa motor, maka yang harus kita lihat adalah kondisi motornya Bu. Ini motor bensinnya ada apa enggak tuh ya kan, kalau kagak ada bensinnya makan boro-boro bisa jalan. Kemudian bagus nggak bannya nih, kempes apa enggak, ya kan? Mesinnya udah diservis atau belum dan seterusnya. Ya. Baru kalau kondisi motor itu semua sudah siap, kondisi kita, ya bisa apa enggak naik motor? Takutnya motor udah ada, udah siap, kita nggak bisa naik motor, kan sama aja bohong, kan begitu. Iya, percuma punya fasilitas motor tapi kagak bisa naik. Kita dulu siap begitu Bu, nah kendaraan baru kalau semua sudah siap baru kita kendarai. Jangan sampai apa, ketika kita mau ke pasar ya nggak dilihat lagi motornya ya, ternyata ya di situ ada paku, motornya nggak nyala dan sebagainya atau bagaimana dan seterusnya kan. Akhirnya di pertengahan jalan ketika kita jalan bannya bocor ya kan, tahu-tahu tiba-tiba mesinnya mati dan sebagainya. Ini yang disebut dengan apa Bu? Ini yang disebut dengan kehati-hatian kita di dalam ya melaksanakan atau sebelum melaksanakan apa yang menjadi aktivitas kita terus. Maka langkah antisipasi kita itu menjadi apa? Menjadi bagian daripada kita menjaga sunnah-sunnah yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya kaitannya dengan akhirat, kaitannya juga dengan dunia. Yang terpenting adalah ya hal-hal yang bisa membahayakan kita sebagai manusia. Jelas nggak nih Bu? Paham nggak Bu? Paham. Mudah-mudahan paham semua. Maka dari itu ya sama juga halnya ketika kita datang ke sini nih Bu, ya datang ke sini ya memakai baju apa dan itu bagian daripada perencanaan. Maka sama halnya juga dengan kita memahami ya, memahami makna daripada apa pesan ya yang mungkin kita bisa telaah ya, bahkan mungkin ini bisa kita pahami bersama bahwa apa yang disampaikan oleh salah seorang penyair, bahkan kita ambil dari salah satu filosof Arab ya. Apa kata beliau? Man arafa bu'das safar ista'adda. Ya. Jadi barang siapa yang tahu akan jauhnya perjalanan itu, maka ista'adda, bersiap-siaplah. Bahkan ada yang memaknai daripada man arafa bu'das safar, jauhnya perjalanan itu perjalanan kematian nanti. Jadi kalau kita tahu bagaimana kondisi nanti setelah kita meninggal dunia, akan ada neraka, akan ada surga, akan ada siksaan, akan ada azab Allah dan sebagainya, maka ista'adda, bersiap-siap. Apa yang perlu kita persiapkan? Nah itu, kalau kita nggak mau masuk neraka, maka ibadah, kan begitu. Kalau kita mau masuk surga, maka istiqomahkan ibadah kita kepada Allah. Ya kalau kita mau masuk neraka ya gampang, kita lakukan sesuatu hal yang memang dilarang. Ya, sesuatu hal yang dilarang oleh Allah silakan lakukan. Maka apa? Tinggal tunggu di pintu neraka selesai. Maka penting nih untuk kita semua ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hadis ini menerangkan tentang bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita agar terhindar dari mara bahaya. Ya. Sama halnya juga dengan kurban besok Bu. Bagaimana niat kita?
Ya. Ketika niat kita sudah lurus karena Allah, berkurbanlah. Washolli li rabbika wanhar. Ya. Berkurbanlah, maka kurban itu kita jadikan sebagai apa, Bu? Sebagai nilai pahala untuk menghindari daripada bahayanya nanti dalam azab Allah. Kenapa? Karena banyak saksi-saksi, ya, baik bulunya, ya, baik kepalanya, semua yang kita kurbankan dari binatang, baik itu sapi maupun kambing, domba dan sebagainya, maka itu nanti menjadi saksi kebaikan kita di akhirat. Makanya penting sekali untuk kita semua agar bisa memahami sebenarnya semua kebaikan itu akan ada nilai pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Namun yang paling utama adalah bagaimana kita bisa menyelaraskan niat kita bukan karena lain kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kesempatan oleh Allah menjelang akhir hayat kita ini, ya, agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk kita bisa istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, maka mungkin Bu ada pertanyaan, silakan. Kalau enggak ada kita cukupkan. Kurban dalam satu rumah, ya. Apakah cukup kita niatkan kurban tersebut untuk keluarga? Ya. Jadi begini, ya. Dalam hal berkurban, Ibu sekalian, yang perlu kita pahami adalah yang pertama, bagaimana kita niatkan kurban tersebut sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Kalau kita kaji, ya, dan kita pahami bahwa yang pertama, kalau kurban sapi itu aturan syariatnya adalah untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang, ya. Namun ada riwayat yang mengatakan bahwa apa? Ketika satu keluarga tersebut sudah ada salah satu, ya, dari keluarga kita yang berkurban, maka gugur semua kewajiban keluarganya untuk berkurban. Itu maksudnya di situ, ya. Jadi gugur semua. Kalaupun kita mau niatkan bahasa, tetap niatkan sesuai dengan nama yang dikurbankan, ya. Kemudian ditambah untuk keluarga akan mendapatkan pahala dan sebagainya, itu diperbolehkan. Jadi begini intinya, kalau kurban itu misalkan ibu ada 6 keluarga atau 6 orang nih, ya kan? Nah, yang satunya sudah berkurban, berarti yang 5-nya itu udah gugur. Artinya nggak ada kewajiban untuk berkurban. Nah, ini yang disebut dalam apa syariat aturan kita, ya. Jadi intinya adalah bahwa Ibu sekalian, kalau sudah syukur-syukur, ya, kalau misalkan jadi bahasanya bukan tidak wajib lah, bukan wajib lagi. Sudah masuk ke kategori yang sunnah, ya, artinya ya tidak berkurban karena sudah diwakili oleh keluarga, salah satu keluarga, selesai sudah. Artinya gugur semua, ya, kewajiban dalam berkurban. Tapi kalau memang aduh saya mampu, misalkan keluarganya 6-6-nya mampu, ya silakan, lebih bagus begitu. Tapi ketika salah satu daripada keluarga tersebut sudah terpenuhi kurbannya, maka yang lain gugur kewajibannya untuk menunaikan ibadah kurban. Lalu bagaimana jika kita niatkan, ya, misalkan kambing ini buat keluarga, gitu kan? Ya maka silakan, namanya dulu, nama utama dulu, misalkan Fulan bin Fulan dan keluarga, selesai, ya. Niatnya seperti itu, Bu, ya, dan keluarga, selesai. Jadi kan kadang mohon maaf, ekonomi orang kan beda-beda, Bu, ya. Jangan sampai ibadah itu, ya, menjadi beban. La yukallifullah nafsan illa usaha, ya. Jadi intinya adalah jangan sampai membebani siapapun, karena yasir wala tu'assir, ya. Permudahlah dari segi bagaimana kita melaksanakan rangkaian ibadah kita kepada Allah, jangan mempersulit
perbedaan. Maka penting untuk kita bisa memahami kaitan dengan kurban, bahwa ketika sudah satu orang keluarga kita sudah berkurban, maka sudah terwakili, bahkan gugur kewajiban satu keluarga tersebut. Terima kasih. Wallahu a'lam. Ya. Akikah sama kurban gimana? Halo, ya. Ya. Kadang-kadang kita biasa kalau Yang terpenting adalah begini, akikah itu memang disunnahkan dilakukan setelah hari ke-7, ya, akikah. Iya. Kalau kurban kan memang berbeda karena memang setiap tahun dilaksanakan. Maka kalau kita berbicara tentang akikah itu sekalian, jadi kalau pendapat saya secara ini, akikah terlebih dahulu. Iya. Ya, akikah terlebih dahulu. Walaupun memang sebenarnya akikah itu punya kesempatan waktu yang lebih banyak dibanding dengan kurban. Iya. Kan kalau kurban memang kan setiap tahun. Kalau akikah kan mungkin bisa saban hari, artinya bisa kapanpun di mana kita bisa mengakikahkan. Tapi pertanyaannya, kira-kira kalau kita sudah mampu berakikah kemudian kita tunda karena kita berkurban, ya, ada jaminan nggak kita panjang umur dalam kondisi yang memang sudah diakikahkan? Gitu, ya. Jadi yang seharusnya kita dulukan itu adalah akikah baru kurban. Ya. Kenapa? Memang kurban setiap tahun kan masih ada kesempatan nanti akikah mah bisa setelah kurban langsung bisa. Iya, kalau kita ada rezekinya. Iya. Tapi kalau kita belum ada rezeki kemudian kita menunda akikah kita, kemudian kita dulukan misalkan berkurban, nggak ada jaminan kita sebelum setelah akikah panjang umur kita bahasa seperti itu. Nah, maka yang harus didulukan itu adalah, kalau menurut pandangan saya itu adalah lebih fokus ke akikah terlebih dahulu. Ya, akikah itu kan bagian dari bagaimana tuntutan kepada kita selaku hamba Allah untuk mengakikahkan bagian daripada kewajiban kita ketika kita mampu untuk mengakikahkan kita ataupun mengakikahkan daripada anak-anak kita. Jadi hal yang paling utama itu adalah sebenarnya kan ini lebih kepada bagaimana kita menjalankan, kan kedua-duanya kan syariat, ya kan, akikah ya syariat, ya, kemudian kurban juga syariat. Tapi memang yang paling utama itu adalah, ini bukan bicara pahalanya Bu ya, bukan bicara pahala, karena kalau bicara pahala ya, tapi bicara tentang mana yang lebih dulu. Ya. Jadi ketika baru lahir anak pengen diakikahkan, ya pas waktu bulan Dzulhijjah, itu misalkan begitu, ya kan, aduh ini duit buat akikah dulu apa kurban dulu, ya akikah dulu apa kurban, begitu tuh biasa kadang kita bingung. Maka ya utamakanlah akikah dulu, ya utamakan akikah dulu baru berkurban kalau memang kita ada rezekinya. Artinya apa? Paling tidak minimal, karena kita nggak ada jaminan kapan Allah wafatkan kita, paling nggak sepeninggal kita di dunia ini kita sudah dalam keadaan selesai akikah kita. Ini pandangan daripada, kenapa? Ya, kedua-duanya baik, ya. Tapi ya kalau memang kita ada rezeki kedua-duanya ya alhamdulillah. Kalau memang tidak ada ya cukup akikah dulu, ya. Syukur-syukur kita panjang umur kita bisa berkurban untuk tahun depan. Wallahu a'lam. Ya boleh, tapi jangan semua dimakan, itu bukan kurban namanya. Ya, jadi sepertiga. Karena kan biasanya nih para panitia kurban itu menawarkan sepertiganya apa, pahanya atau bagian dalam atau hati dan sebagainya. Silakan, itu hak daripada sahibul kurbannya. Ya boleh, silahkan. Ya intinya, kalaupun memang saya nggak usah saya kurbankan semua, ya itu lebih baik. Tapi kalau memang itu ada jatah yang khusus untuk sahibul kurban, ya sepertiga dari daging
yang kita korbankan. Wallahu a'lam. Jadi, siap ya. Baik Ibu sekalian, cukup ya. Cukup di Marawis sehat.